Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe, selamat mendengarkan dan terima kasih. Ledakan, dalam sekejap, di seluruh makam Dewa Racun, tubuh Dewa Kecil abadi kosong, dan kemudian lingkaran kabut beracun hijau terus-menerus keluar dari tubuhnya, kuali Dewa Racun di bawah sepenuhnya diserap. Seiring berjalannya waktu, fluktuasi kabut beracun menjadi semakin lemah, dan seluruh ruang menjadi sunyi, tetapi mata peri medis kecil itu sedikit terbuka, seperti orang mati yang hidup, dan ada warna hijau langka di mata. Mata hijau Zamrud tidak memiliki fitur apapun, tetapi ketika Dingqing melihatnya, rasa takut muncul dari hati, dan bahkan jiwa akan gemetar karenanya. Kekuatan pil suci 10.000 racun, apakah itu jiwa atau kekuatan spiritual, mungkin akan terkorosi bersih di bawah desakannya. Seharusnya baik-baik saja. Setelah waktu yang lama, Xiaoyan menghela nafas lega setelah mengkonfirmasi berulang kali bahwa Xiao Yisheng telah menggunakan kekuatan segel reinkarnasi untuk menggabungkan pil racun. Pada saat ini, pil beracun di dalam tubuh Xiao Yixian mekar dengan kabut beracun yang menyilaukan, melonjak seperti hati, dan tiba-tiba semburan kabut beracun yang sangat kejam melonjak keluar, memberi nutrisi dan memperkuat tubuh halus Xiao Yixian. Kesuksesan. Melihat ini, Suner tersenyum lebih cerah dari siapapun. Pertama, masalah tindak lanjut Xiao Yixian telah diselesaikan, yang memecahkan kekhawatiran Xiaoyan, dan kedua, dia bahagia untuk Xiao Yixian dari lubuk hatinya. Karena berhasil, maka kuali Dewa Racun ini tidak bisa disia-siakan. Xiaoyan tersenyum tulus, tetapi dengan indera penciumannya, tentu saja tidak sulit untuk menemukan bahwa makhluk abadi medis kecil yang melahap pil racun sekarang, aura di tubuhnya kurang dari beberapa bintang 4 atau 5 abadi yang bertarung, jenis peningkatan benar-benar menakutkan. Kuali Dewa Racun, aku tidak bisa bergerak untuk saat ini. Little Doctor Immortal bangkit, dan ada lingkaran hijau samar di sekitar tubuhnya, dan lingkaran itu dipenuhi dengan aura mematikan dan suram. Kenapa ini? Xiaoyan berkata dengan beberapa keraguan, meskipun kuali Dewa Racun sangat berharga, jika tetap di sini, itu mungkin menjadi bahaya besar yang tersembunyi di masa depan. Kuali Dewa Racun adalah artefak yang sangat kuat. Jika kamu ingin mengendalikannya sendiri, kamu perlu melakukan beberapa penilaian khusus. Sampai sekarang, aku tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikannya sepenuhnya, dan karena sifat khusus dari kuali Dewa Racun, senjata suci ini hanya dapat dikendalikan oleh mereka yang berlatih seni racun dan dapat dinilai. Jika dinilai secara paksa oleh beberapa orang kuat yang belum berlatih seni racun, kuali Dewa Racun akan mengekstrak seluruh hidup mereka dan memberi makan kembali pada dirinya sendiri. Xiao Yixian menggelengkan kepalanya dan menjelaskan taruhannya. Kontrol segel reinkarnasi dan pil racun membuat Xiao Yixian mengetahui hal-hal ini dengan sangat baik. Jika Anda tidak bisa mengendalikannya, sulit untuk meletakkan benda ini di sini dan itu tidak aman. Dengan latar belakang istana Dewa Racun, jika benda ini ditemukan, itu pasti akan menjadi badai berdarah. Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam, kata, senjata ilahi, di tingkat reinkarnasi, hampir kedua setelah keterampilan bertarung tingkat dewa, dan nilainya terbukti dengan sendirinya. Jika tidak bisa jatuh ke tangan mereka, mereka harus memikirkan cara yang pasti untuk menyegel senjata ilahi, agar tidak jatuh ke tangan beberapa orang yang tidak bermoral. Meskipun aku tidak bisa mengendalikannya, tidak sulit untuk mengambilnya. Tentu saja, ada satu hal lagi yang perlu dilakukan sebelum mengambilnya. Setelah Xiao Yixian selesai berbicara, energi kematian hijau di seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi mendidih, dan kemudian dia melihat kehampaan yang tak berujung di kejauhan, dan implikasinya sangat jelas. Roh kuali Dewa Racun. Melihat penampilan peri dokter kecil, Suner membuka mulutnya sedikit. Kekuatan roh kuali Dewa Racun terlalu tirani. Bahkan jika aku menjadi iblis, aku tidak yakin bisa mengalahkannya. Pada saat ini, wajah Xiaoyan tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi yang bermartabat. Kekuatan roh kuali Dewa Racun telah mencapai tingkat reinkarnasi 5 kali lipat yang sebenarnya. Jika kita bertarung sendirian, kita tidak memiliki peluang untuk menang. Tapi itu selalu hanya roh kuali. Xuanhe senior telah bersiap untuk itu, dia. Ini adalah putra racun. Biarkan saja dia bersentuhan dengan tubuh roh kuali Dewa Racun. Semua harga dirinya secara alami akan mengalahkan dirinya sendiri. Saat berbicara, benih hijau menyembur keluar dari tangan giok abadi dokter kecil itu,
dan ada konsentrasi gas beracun jahat yang tak ada habisnya di dalamnya. Ini adalah kekuatan Dewa Racun, yang dapat mengisolasi sebagian besar serangan racun Dingling. Dengan itu, selama kita tidak menghadapi serangan terkuat Dingling, kita dapat membuat kita tetap aman. Saat berbicara di Du, lingkaran energi hijau melilit kulit Xiaoyan dan yang lainnya, membentuk konjungtiva energi yang tampaknya transparan. Satu demi satu, hal-hal yang secara khusus ditangani dengan Dingling, mengalir keluar dari tubuh Xiao Yixian dan didistribusikan ke semua orang, dan kemudian mereka bertiga tidak berhenti, mereka langsung melintasi kekosongan dan kembali ke jalan asli. Kali ini, bahkan jika Anda mengukur kuali ini, Anda tidak dapat menghindarinya. Di sisi lain, pertempuran jelas sudah menjadi pemenang dan pecundang. Di rumah kayu di tengah halaman yang dikelilingi oleh penghalang, ada kursi utama, dan Dingling, yang menempati tubuh Dewa Beracun Xuanhe, sedang duduk di dalamnya saat ini, dan matanya dengan acuh tak acuh memindai dua orang yang terikat di tanah. Kebencian, Gagak Emas berkaki 5 dan anak jiwa racun saling memandang, dan kemudian bergumam dengan dingin. Setelah Xiaoyan dan yang lainnya pergi, hampir waktunya untuk istirahat, dan mereka berdua dikalahkan oleh Dingling, tetapi aneh untuk mengatakan bahwa setelah Dingling mengalahkan mereka, mereka tidak langsung membunuh mereka, tetapi malah membunuh. Di penjara, dia terus mengutuk dan menceritakan betapa jahat dan tercelanya Dewa Racun Xuanhe. Hahaha, roh artefak, pembangkit tenaga listrik dari Istana Dewa Racun. Tidak lebih dari itu, hari ini, aku akan menggunakan sumber kalian berdua sebagai bukti bahwa kursi ini telah melihat matahari lagi. Suaranya sangat datar, tetapi itu membuat niat membunuh dari udara dingin di seluruh ruang melambung. Dalam sekejap, Dewa Racun Xuanhe bangkit, dan ternyata mengaum pada dua di depannya, melihat sosok dengan bekas luka di dua tubuh di depannya, dan bahkan noda darah merah muncul satu demi satu, miliknya. Senyum itu luar biasa mengerikan. Wah, suara itu baru saja jatuh, dan dengan langkah kaki sebagai pusatnya, kabut beracun yang kejam meletus seperti gunung berapi, dengan mudah membungkus seluruh rumah kayu dalam kehampaan. Sial, sumber racun yang begitu kuat. Pada saat ini, rasa sesak napas yang kuat membuat Poison Soul Sun menyadari apa itu ketakutan untuk pertama kalinya. Mati, sumber racun yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arah mereka berdua, dan kekosongan menjadi terdistorsi di sepanjang jalan, dan suara pecah muncul. Wong Bas, pada saat kritis seperti itu, kekosongan rumah kayu mulai bergetar sedikit, dan titik lampu hijau zamrud tiba-tiba mengalir keluar, dan kemudian terbang menuju Gagak Emas berkaki 5 dan keduanya pada saat yang sama. Retakan, dengan keras, serangan Dingling sepertinya mengenai batu yang keras kepala, dan itu hancur berkeping-keping oleh titik lampu hijau. Siapa? Keluar dari sini. Pada saat ini, kegelisahan yang kuat mulai berlama-lama di hati Dingling, matanya menatap kehampaan rumah kayu di depannya, kehampaan itu berputar, dan sepertinya ada napas yang tidak jelas meraung. Napas seperti itu membuatku sedikit familiar, tapi itu berkali-kali lebih kejam dari sebelumnya. Lebih penting lagi, roh kuali Dewa Racun bisa mencium jejak ketakutan nyata dari titik lampu hijau. Itu adalah kekuatan Dewa Racun Xuanhe. Roh kuali Dewa Racun tetap aman. Setelah kabut beracun yang menakutkan menyebar, kekosongan di depannya menggeliat, dan tubuh ketiga Xiaoyan tercermin di mata mereka. Bagaimana mungkin kalian tidak mati? Ketika dia melihat Xiaoyan dan mereka bertiga muncul, wajah Dingling pucat, dan dia curiga. Kolam kabut racun di bawah ini adalah tempat yang aneh di mana bahkan dia takut pada 3 poin. Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak terluka? Terima kasih padamu, sekarang aku kembali untuk berurusan denganmu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, api yang mengerikan muncul, disertai dengan ledakan niat membunuh, yang sebenarnya membuat seluruh ruang menjadi sunyi, dengan bau samar yang dinyalakan. Ini hanya 3 anjing yang berduka. Ketika Dingling mendengar kata-kata itu, tidak dapat disangkal bahwa dia mengangkat bahu dan tersenyum, tetapi matanya tetap tertuju pada peri medis kecil itu. Tampaknya di antara ketiganya, wanita yang tampaknya lemah ini adalah ancaman terbesar. Pergi, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia langsung meledakkan api suci di sekujur tubuhnya, lalu menghancurkan rumah kayu itu dan membawa Dingling ke langit kosong di atas rumah kayu itu. Kolam kabut beracun itu, bukankah itu aneh? Biarkan saya katakan,
Mengapa saya tinggal di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan saya tidak dapat menemukan sisa-sisa dewa beracun Xuanhe? Ternyata ada misteri lain. Dingling tampaknya tidak terburu-buru, tiba-tiba ada kegembiraan rahasia di matanya, disertai dengan seringai, suaranya sangat mengejutkan. Jangan khawatir, kamu tidak punya kesempatan untuk tahu. Bunyi alam, benih alam. Pada saat itu, suara Xiaoyan tiba-tiba menjadi tajam, dan kemudian api ungu misterius perlahan keluar dari tubuhnya. Di bawah tatapan Dingling, itu berubah menjadi benih ungu dan jatuh ke tanah. Setelah mendarat, tanaman dan pohon lebat dan berlimpah yang tak terhitung jumlahnya tumpah, menggantikan kabut beracun yang mematikan di seluruh halaman dengan vitalitas yang kuat. Wah, pohon dan tanaman, jenis nafas alam yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke wajah, dan akhirnya membentuk pohon kuno di langit. Di bawah kendali Xiaoyan, itu meledak dengan gelombang yang sangat menakutkan seperti ular berbisa. Wah, melihat pohon kuno di langit yang menembus langit seperti meteor mengejar bulan, Dingling perlahan mengangkat telapak tangannya, mengulurkan jari telunjuknya dan menunjuknya tiba-tiba, Ning. Begitu suara itu jatuh, seberkas cahaya hijau yang kuat berkumpul dari ujung jari Dingling pada saat yang sama, dan kemudian tiba-tiba mengenai serangan Xiaoyan. Kedua serangan itu langsung membeku di udara. Ledakan. Meskipun dua serangan telah memadat, masih ada riak kehancuran di sekitarnya yang terus meluap. Kekuatan tirani ini tidak bisa tidak membuat orang merasa kesemutan di kulit kepala. Laut api suci. Melihat ini, Xiaoyan tidak menyesalinya, tetapi 5 nyala api di tubuhnya menyembur keluar, dan kemudian menetes seperti tetesan hujan, memenuhi seluruh ruang. Nyala api suci yang tebal yang memurnikan aura suci sangat kejam, bahkan jika itu terjadi. Dingling, wajahnya langsung berubah serius. Arai transformasi racun surgawi asal, lari. Melihat Xiaoyan menampilkan formasi api yang begitu besar, Dingling tidak berani menahan sedikit pun, dan mendengus dingin, dan formasi di luar angkasa membuat suara menusuk seperti roda gigi yang sedang berjalan. Kabut beracun hijau tak berujung meluap dari angkasa, dan kemudian terjerat dengan lautan api suci Xiaoyan. Kekosongan bergetar, dan kekeringan yang telah lama hilang terpancar. Oh! Arai transformasi racun Tianyuan benar-benar dapat melahap kekuatan api orang ini. Pada saat ini, Dingling terkejut mengetahuinya, dan kemudian matanya bergerak cepat, seolah memikirkan sesuatu. Kekuatan Saint Flame adalah tirani, jika dia bisa menyerapnya, menerobos belenggu saat ini juga merupakan hal yang biasa. Coba ini, Xiaoyan seolah-olah tidak ada yang terjadi, 5 jenis api suci bangkit, dan kemudian membentuk platform lotus menyala yang indah di depannya. Kekuatan platform lotus api kali ini sangat kecil, tetapi beberapa di antaranya dirancang khusus untuk menangani Dingling. Dewa Racun, Wong Bas, memadatkan kekuatan api suci yang besar, itu dengan mudah menyembunyikan fluktuasi Dewi beracun untuk sementara waktu. Platform lotus mulai berputar, tetapi pada saat ini, pada semua daun di atas platform lotus, garis-garis aneh yang hampir tinggi, hitam perlahan merangkak keluar, ditutupi dengan suasana yang sangat aneh. Manusia tinggal di sini selamanya. Merasa bahwa kekuatan di lautan api suci terus-menerus diserap oleh dirinya sendiri, Dingling mencibir, dan kabut beracun yang agung berputar, menelan Xiaoyan. Tapi, sial, Xiaoyan tidak punya waktu untuk menjalankan lotus platform, dan tiba-tiba serangan ini ditelan oleh kabut beracun. Dia mendekati tubuh Dingling dan berdiri di sana dengan ekspresi bermartabat, tapi ada senyum sekilas di matanya. Puff! Dingling membuka sudut mulutnya dan dengan mudah menelan platform lotus Xiaoyan ke dalam perutnya. Sebuah aliran kekuatan murni mulai melonjak, mengalir melalui anggota badan dan tulang, dan bahkan kekuatan yang telah stagnan, sebenarnya memiliki sentuhan yang sangat jelas. Hahaha, untuk memberi penghormatan kepada beberapa dari Anda, hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Pada saat itu, tubuh Dingling melayang di udara, dan kemudian suara gila itu terus melonjak. Apa yang orang-orang ini lakukan? Melihat pemandangan ini, gagak emas berkaki 5 dan jiwa beracun memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Awalnya, kekuatan Dingling sangat tirani, dan sekarang telah menelan begitu banyak kekuatan api suci, saya khawatir perjalanan ini. Hampir, dokter kecil abadi, melihat penampilan arogan Dingling sekarang, Xiaoyan akhirnya menyunggingkan senyum tipis di matanya, dan tiba-tiba meraung pada sosok di belakangnya. Menggerutu, suara Xiaoyan baru saja jatuh,
dan fluktuasi kabut beracun yang aneh menghilang dengan bersih, seolah-olah ditekan oleh sesuatu. Api hijau Zamrud perlahan meluap dari tubuhnya, dan kemudian sepenuhnya mengikat seluruh tubuhnya dalam kehampaan, tidak bisa bergerak. Ini, anak dewa racun. Dalam sekejap, kelopak mata Dingling berkedut keras, dan dia melihat batu hitam yang dikenalnya dari tengah api hijau. Putra dewa racun, menekan semua hal, ini adalah keterampilan terkenal dewa racun Xuanhe. Dewa racun Xuanhe, kamu orang yang hina dan muram. Api hijau Zamrud di sekitar Dingling perlahan mekar, dan raungan gila dari sudut mulut Dingling juga perlahan keluar. Hehe, Dingling, kita sudah bersama selama ribuan tahun, tapi aku tidak menyangka kamu begitu kejam dan sombong. Aku ingat pertama kali aku melihatmu. Meskipun hatimu keras, sifatmu tidak buruk, tetapi dengan pertumbuhan kekuatan dan kebijaksanaanmu, itu bertentangan dengan jalan yang kupikirkan. Kali ini, itu akan hilang sepenuhnya. Sebuah suara samar muncul, dan tiba-tiba api hijau berubah menjadi sosok sebenarnya dari dewa beracun Xuanhe, dan ketika dipelintir, penjara hijau yang penuh dengan fluktuasi kuno dan misterius dengan mudah menyegel tubuh Dingling. Fluktuasi kuno ini sebenarnya menyebabkan semua kekuatan di tubuh Dingling menjadi sunyi untuk sementara waktu, dan merasakan bahaya yang fatal ini, wajah Dingling akhirnya muncul semacam fluktuasi yang hampir gila. Kandang kabut beracun hijau Zamrud yang tertinggal dari Poison God Sun sudah cukup untuk menekan dan menyegelnya. Dengan metode Xiao Yan dan kelompoknya, aku takut. Dewa racun Xuanhe, kamu penuh omong kosong. Saat itu, kamu belum memiliki senjata suci. Jika kamu tidak mengandalkan kekuatan dan kebijaksanaan kursi ini, bagaimana kamu bisa memiliki alat suci seperti kuali dewa racun? Bagaimana kamu bisa duduk di posisi dewa racun tertinggi di dunia iblis? Di kandang hijau, gelombang kabut beracun yang menakutkan melonjak, yang mengubah tubuh Dingling menjadi ilusi, dan kemudian Dingling meraung, suaranya penuh kebencian. Kamu mungkin memiliki jasa, tetapi sebagai perbandingan, dosanya lebih besar. Jika saya membuat Anda tetap hidup, itu pasti akan menyebabkan kesalahan yang lebih besar. Saya minta maaf untuk Anda. Jadi, ayo jatuh. Suara menyalahkan diri sendiri muncul, dan hantu dewa racun Xuanhe menghilang sepenuhnya, dan seluruh arai asal surgawi transformasi racun juga mulai sedikit runtuh. Kekuatan yang hancur semuanya melekat pada sangkar, menyebabkan tubuh dewa racun Xuanhe yang ditempati oleh Dingling langsung hancur, hanya menyisakan awan kabut yang hampir hijau. Itulah asal mula Dingling. Sayang sekali membunuhnya seperti ini. Aku akan melihat apakah aku bisa menghilangkan semua pikirannya. Kalau begitu, roh kuali ini, yang kekuatannya mencapai tingkat kelima, seharusnya memiliki dorongan yang menakutkan untukmu. Melihat sumber roh kuali di dalam sangkar, yang kesakitan, menjerit, dan kekuatan dalam tubuh melemah dengan cepat, Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata, "Baik." Dokter kecil itu mengangguk sedikit, dan kemudian duduk bersila di kehampaan. Pil racun dan segel reinkarnasi ditampilkan bersama di dalam tubuh, dan bersama-sama mereka menekan reaksi gila Dingling. Laut api suci, lepaskan. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, dan kemudian telapak tangannya ditutupi dengan riak kuno yang tak terhitung jumlahnya. Segera, api di seluruh ruang tiba-tiba menjadi mendidih, dan aura suci meledak ke arah kuali di dalam sangkar bersama-sama. Kamu, bajingan ini, bahkan jika kursi ini mati, itu tidak akan pernah membuat hidupmu lebih mudah. Dingling Wanyuan, hancurkan diri sendiri. Dingling menggertakkan giginya dan melawan kekuatan penekan sangkar dewa beracun Xuanhe. Giginya berdengung, dan sepertinya dia akan benar-benar dihancurkan oleh kecerobohan sekecil apapun. Ditambah dengan kekuatan mengelupas dari api suci yang berasal dari Xiao Yan, saat seluruh massa kabut mulai bergulir. Puff! Dengan keras, saat suara kuali jatuh, sebuah kuali kecil ilusi muncul di atas kelompok cahaya berkabutnya. Ketika muncul, seluruh ruang dipenuhi dengan keheningan yang mati. Orang ini benar-benar menguasai kekuatan inti dari kuali dewa racun. Tidak bisa tinggal. Dokter kecil itu mendengus, dan pil racun di tubuh langsung meninggalkan tubuh, berubah menjadi meteor dan meraung ke Dingling. Ketika pil racun dicurahkan, kekuatan Dingling Tong sangat ditekan. Kehancuran bersama. Hahaha. Raungan rendah yang mengejutkan dan menakutkan muncul, dan kuali kecil ilusi itu menyusut dengan keras, dan kemudian tiba-tiba meledak. Kabut tebal beracun, disertai dengan kekuatan penghancur, benar-benar menyebar,
dan tepat setelah dilepaskan, tiba-tiba menghancurkan kandang kabut beracun yang diletakkan oleh Dewa Racun, dan lingkaran energi hijau membawa kengerian menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Berfluktuasi, meledak ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Wong berdengung. Pil suci 10.000 racun berdiri di depan semua orang, seperti lubang hitam tak berujung dan dalam, melepaskan lingkaran kabut beracun hijau, yang sebenarnya menahan energi serangan paling kuat. Lepaskan aku. Melihat ini, tekanan Xiaoyan sangat berkurang, dan dia menahan nafasnya sekarang. Retakan, diberkati oleh kekuatan ketiganya, asal kuali bergetar, dan lapisan roh jahat merah perlahan berubah menjadi kabut putih dan menghilang di sini di bawah pembakaran api suci. Semenit kemudian, kekosongan di seluruh halaman tak tertahankan, dan kekuatan kabut tebal beracun tetap ada, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya menyayat hati, tetapi sisa pikiran dari posisi Dingling asli juga terhapus sepenuhnya olehnya. Awan kabut putih hampir murni tetap ada. Ini adalah asal-usul semangat kuali. Sudah lama bersama artefak, ini akan sangat membantu Anda dalam penilaian artefak di masa depan. Ambil kesempatan untuk menyerapnya. Suner tersenyum manis, lalu berkata, "Ya." Setelah Xiao Yixian selesai berbicara, dia sedikit mengangguk ke Xiaoyan dan yang lainnya, memejamkan mata dan duduk bersila, dan tubuh Erisipellas beracun ditampilkan bersama, dan isapan yang mempesona terus menyerap sumber kabut ini. Setelah mengatakan itu, tempat itu kembali sunyi. 3 hari kemudian, ketika peri medis kecil itu membuka matanya dan mengeluarkan kabut beracun yang aneh dari sudut mulutnya, perjalanan itu benar-benar berakhir. Apakah ini reinkarnasi? Ketika Little Doctor Immortal memuntahkan kabut beracun, Xiaoyan sangat menyadari beberapa fluktuasi halus yang terkandung di dalamnya, dan buru-buru berkata, "Meskipun saya tidak tahu kekuatan Dewa Racun Xuanhe, tetapi setidaknya ini adalah reinkarnasi ke-6 dan ke-7. Reinkarnasinya pasti memiliki misteri mendalam yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa, tetapi sudah berapa lama sampai sekarang si kecil peri medis memiliki segel reinkarnasi. Bahkan jika dia menyerap sumber kuali dan mencapai reinkarnasi dengan begitu mudah, itu sedikit pukulan, terutama untuk seseorang seperti Xiaoyan yang terus-menerus berjuang dan menerobos di ambang hidup dan mati. Pukulan ini terlalu besar, kan?" Tentu saja, Xiaoyan juga tahu bahwa orang yang kuat seperti Dewa Racun Xuanhe, bahkan jika dia melangkah ke reinkarnasi dengan mengandalkan kekuatannya, hanyalah awal dari reinkarnasi. "Saudari Xiao Yixian, kekuatanmu telah dipromosikan begitu cepat, apakah ini akan berdampak pada masa depanmu?" Suner melangkah maju dan bertanya dengan sedikit khawatir. Bagaimanapun, Suner tahu misteri segel reinkarnasi. Meskipun hal semacam ini menakutkan, bukan tidak masuk akal bahwa hanya reinkarnasi yang dapat memahami reinkarnasi. Ada satu hal, tetapi situasinya tidak optimis sekarang. Juga tidak berdaya bagi saya untuk melakukan ini. Selain itu, kami berlatih seni racun, dan kami tidak terlalu mengandalkan kekuatan, keterampilan bertarung, Del. Satu-satunya cara kita bertarung adalah racun, jadi jangan terlalu khawatir. Little Doctor Immortal berhenti, dan memutuskan untuk berbicara agar tidak membuat Xiaoyan dan yang lainnya khawatir. "Yah, ini seharusnya sudah berakhir. Mari kita kembali dan menyerap kuali Dewa Racun. Bahkan jika hal itu tidak dapat dikendalikan untuk waktu yang singkat, itu adalah hal yang sangat baik di tanganmu." Xiaoyan membuka mulutnya dengan santai dan menyelesaikan masalah ini, tapi dia merasa jauh lebih nyaman. Xiaoyan, Suner, terima kasih." Peri medis kecil itu mengangguk, dan kemudian semua orang kembali ke kolam kabut beracun di bawah sepanjang jalan. Setelah banyak kemunduran, kuali Dewa Racun berhasil dibawa ke dalam tubuh. Mengandalkan induksi peri medis kecil, saya khawatir kekuatan saya perlu mencapai tingkat keempat sebelum saya dapat melakukan penilaian artefak. Namun, tugas paling mendesak sekarang bukanlah artefak, tetapi kuil racun. Setelah menyelesaikan masalah ini, semua orang menghela nafas lega. "Tolong, senior, bawa kami kembali ke istana racun. Aku akan menjadi Dewa Racun generasi keempat." Setelah nafas, Xiao Yixian berbicara kepada jiwa beracun di sampingnya, dan suaranya penuh dengan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya, mendengar kata-kata itu, Poison Solzi mengangguk puas, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan kendali dari kuali Dewa Racun dan pil suci Wanpo, gadis ini akan mencapai pencapaian tanpa batas di masa depan, dan bahkan mungkin menjadi Dewa Racun berikutnya.
Dan dengan mengikuti dan membantunya, setelah waktu yang lama, dia akan cukup untuk menjadi sosok teratas di Istana Dewa Racun. Yang dia impikan, pegunungan tempat Istana Jingyue berada adalah area luas tanaman hijau, di mana ada banyak serangga beracun dan binatang buas. Tetapi sekarang menghadapi apa yang disebut gadis beracun ini, mereka tidak dapat mengekspresikan kemarahan, dan hanya bisa tinggal diam-diam di samping. Dia menyaksikan orang-orang kuat di istana yang terus jatuh dan koma. Mungkinkah generasi muda dari Istana Jingyue yang bermartabat begitu cakap? Terdengar suara sarkastik, dan tiba-tiba terdengar suara beberapa sosok jatuh. Gadis beracun dari Istana Leng Yue, Leng Qingchen. Aturan dari 3 rumah besar istana juga sangat sederhana, yaitu, untuk menantang seluruh pembangkit tenaga listrik istana lawan dengan kekuatannya sendiri. Tetapi satu-satunya hal adalah bahwa mereka yang lebih tua dari gunung tidak dapat melakukannya, jika tidak aturannya akan rusak. Gadis pemecah gunung ini adalah Leng Qingchen, gadis beracun dengan bakat luar biasa di Istana Leng Yue. Sekarang dia baru berlatih selama lebih dari 100 tahun. Meskipun kekuatannya baru mencapai tingkat reinkarnasi kedua, dia memiliki kendali atas beberapa jenis racun aneh di istananya terutama luar biasa, sangat dicintai oleh banyak pria kuat di Istana Leng Yue, dan sengaja dikirim, untuk sementara waktu, tidak ada seorang pun dari usia yang sama di Istana Jingyue yang bertarung tidak ada bandingannya. Awalnya, Istana Jingyue adalah yang terlemah dalam kekuatan dan latar belakang di antara 3 istana. Sekarang, seluruh istana telah menjadi mendidih dengan keributan seperti itu, dan banyak orang kuat yang datang untuk mengelilingi mereka bersiap-siap untuk upaya mereka, tetapi di mana aturannya? Dari Nahe, tidak buruk juga. Gadis kecil beracun, jangan membuat keributan di sini. Beberapa tokoh terus mengucapkan kata-kata kejam, banyak di antaranya sangat kuat di tingkat reinkarnasi, tetapi dia terlalu tua untuk mengambil tindakan sama sekali. Jadi dia hanya bisa menonton dari sela-sela. Jika aturan yang ditetapkan oleh Istana Dewa Racun dilanggar, mereka akan dihukum oleh tetua tertinggi itu. Karena tidak ada siapa-siapa, maka saya akan mulai mendaki gunung. Ada 100 langkah di tangga. Setelah 100 langkah, saya akan dianggap berhasil di gunung. Saya telah lama mendengar bahwa ada gulungan misterius di Istana Jingyue, dan tidak ada yang berhasil berkultivasi untuk waktu yang lama-lama. Gadis beracun Leng Qingchen tersenyum sedikit, dan ada aura menakutkan dan aneh yang memancar keluar. Matanya yang indah dengan lembut menyapu sekelompok tokoh, ironinya sangat jelas, tetapi pria ini mengenakan kerudung, dan tidak ada yang bisa melihat Fang Rong. Wanita beracun itu mengangkat pergelangan kakinya, dan jejak kabut hijau tertinggal, membungkus tubuhnya yang halus dan melangkah langsung ke tangga pegunungan. Kaki batu giok bergelombang, dan kurva anggun yang digariskan sangat menarik. Jelas, yang disebut gadis beracun ini telah dipenuhi dengan racun yang mematikan, dan jika dia menyentuhnya secara tidak sengaja, dia bisa mati seketika. Tunggu sebentar, tepat ketika gadis beracun itu mulai bergerak, sebuah suara samar datang dari kaki gunung di bawah. Wanita beracun dari Istana Jingyue. Aku tidak tahu harus berkata apa. Gadis beracun Leng Qingchen menoleh, menatap jiwa beracun pucat di bawah, dan bergumam dengan dingin. Kekuatan Poison Soul Sun secara alami lebih tirani daripada dirinya sendiri, tetapi dengan aturan Istana Dewa Racun, Leng Qingchen memiliki cukup kebanggaan dan tidak ada rasa takut. Biarkan aku mencobanya. Xiao Yan melangkah keluar dari belakang Poison Soul, dan gelombang api yang megah meluncur, menyebabkan keributan. Manusia dari dunia manusia, 2 manusia. Wanita racun, kamu melanggar aturan Istana Dewa Racun kami. Melihat Xiao Yan dan Suner, gadis beracun Leng Qingchen langsung melihat kemarahan di dunia manusia yang tidak sesuai dengan alam Dewa Racun, dan tiba-tiba berkata dengan sedikit mencibir. Ya atau tidak, Anda akan tahu setelah pertarungan. Semua tanggung jawab, orang tua itu bersedia menanggungnya sendiri. Wanita beracun itu berkata sedikit, jelas sekarang dia hanya bisa menaruh harapan pada Xiao Yan dan yang lainnya. Gadis beracun dari Istana Leng Yue, memiliki keberanian untuk melawanku. Wajah Xiao Yan tenang, telapak tangannya perlahan mengepal, dan cahaya berkilau menyilaukan melintas di sekujur tubuhnya. Manusia ini, mengapa wanita beracun bisa begitu terlindung? Ketika dia melihat sinar cahaya berkilau muncul di seluruh tubuh Xiao Yan, kabut hijau beracun di seluruh gadis beracun itu benar-benar menunjukkan fluktuasi yang sangat kuat, seolah-olah dia takut akan sesuatu. Xiao Yan,
Hati-hati, meskipun kekuatan gadis beracun ini hanya pada reinkarnasi tingkat kedua, di Istana Racun, itu bukan tempat untuk menang dengan kekuatan. Di sini, racun adalah kunci untuk mengalahkan musuh. Saat ini, di tubuhku, tidak hanya kekurangan racun, tapi aku juga kekurangan waktu untuk menyadarinya. Peri medis kecil itu mendekati Xiao Yan dan berkata dengan sedikit cemas. Sekarang dia baru saja mendapatkan 10.000 poison pil suci, Poison God Cauldron, dan Cell of Reinkarnasi. Dia masih membutuhkan waktu untuk menyadari kekuatan ini, dan sekarang dia tidak dapat membantu Xiao Yan. Jangan khawatir, serahkan saja bajingan kecil ini padaku. Sudah waktunya bagimu untuk muncul nanti. Untuk keracunan, aku punya cara. Hubungan antara Xiao Yan dan Xiao Yixian secara alami tidak biasa, jadi dia tidak peduli dengan hal semacam ini. Sungguh manusia yang sombong. Berani mengatakan kata-kata arogan seperti itu, sepertinya aku tidak akan menunjukkan warna apapun padamu. Kamu tidak tahu seberapa kuat gadis beracunku. Ketika gadis beracun Leng Qingchen mendengar kata-kata itu, dia tersenyum muram, meskipun Xiao Yan adalah manusia di dunia manusia, dan kemarahannya sangat terang, dia masih mematuhi aturan Istana Dewa Racun. Lanjutkan, ekspresi Xiao Yan acuh tak acuh, dan nyala api berwarna kaca perlahan keluar dari tubuhnya, menempel di telapak tangannya. Xiao Yan tahu bahwa racun dalam tubuh orang kuat yang berlatih seni racun adalah tirani. Sekarang dia ingin menemukan salah satu cara api suci untuk melawan racun. Bagaimanapun, beberapa racun dapat dengan mudah menimbulkan korosi, penghalang api suci. Terlebih lagi, saya sebenarnya ingin memanen racun dari gadis beracun ini dan menggunakannya untuk peri medis kecil, meskipun saya tidak tahu efek magis apa yang dia miliki. Pengadilan kematian. Menghadapi penampilan Xiao Yan, gadis beracun itu mencibir, dan kabut beracun yang suram menyembur keluar dari tubuhnya. Dia menghentakkan pergelangan kakinya dengan kejam ke tangga, dan segera semua kabut beracun itu berubah menjadi kilat hijau dengan gelombang yang menakutkan, menembak Xiao Yan. Mengentalkan, melihat petir hijau bersiul, Xiao Yan mengangkat penggaris api, dan kemudian melangkah melintasi tanah, mencoba melawan. Wong Bas, penggaris api dan petir hijau bentrok, dan percikan api dan riak energi hijau menyebar dari penggaris api, dan bahkan penggaris api terkikis sedikit olehnya. Meletus, mata indah gadis beracun itu menatap Xiao Yan dengan sedikit kejutan. Kekuatan api pada orang ini sangat aneh, dan dia benar-benar mampu menahan kabut beracunnya, dan segera mendengus dingin. Puff, petir hijau meledak, dan riak energi menyebar, menutupi seluruh kaki gunung. Manusia, kabut itu beracun, hati-hati. Melihat penampilan Xiao Yan, beberapa penonton di istana Jingyue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Ini sangat tidak nyaman, dadaku sesak dan aku tidak bisa bernapas. Kekuatan jiwa dalam tubuh sepertinya terpenjara dalam beberapa cara. Selalu ada rasa kantuk. Apakah ini kengerian seni beracun gadis beracun ini? Dalam beberapa napas, Xiao Yan terus-menerus merasakan misteri seni racun gadis racun, dan nyala api suci melonjak bersama di tubuhnya. Tanduk kecil dan halus terakhir perlahan muncul di dadanya, dan mereka yang telah menembus milik Xiao Yan tubuh tersapu. Kabut beracun benar-benar diserap. Bagaimana mungkin, orang ini sebenarnya menyimpan artefak suci penghindar racun. Melihat tanduk halus di lengan Xiao Yan, sepasang mata serakah tiba-tiba terkunci pada Xiao Yan. Seni racun yang sangat bagus, tapi, hanya mengandalkan ini tidak cukup. Keluarkan semua keahlianmu. Xiao Yan menunjukkan senyum aneh, dan segera meregangkan tubuh dengan sedikit malas, dan berkata kepada gadis beracun yang terpana. Gadis ini, yang bisa menjadi gadis beracun dari istana Leng Yue, harus diandalkan. Sekarang, dengan kekuatan ini, tidak cukup untuk mendapatkan racun. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga menantikannya. Seni racun dan api suci tampaknya memiliki semacam hubungan halus. Istana Dewa Racun terletak di area inti alam Dewa Racun, di dalam area besar yang disebut domain Dewa Racun. Racun Gatmire tempat Xiao Yan dan yang lainnya pergi juga merupakan kediaman Istana Dewa Racun. Di domain Dewa Racun, kekosongan berbeda dari apapun yang dilihat Xiao Yan sebelumnya. Ada serangga beracun dan beracun di mana-mana, dan kekuatan racun jahat sangat kuat. Racun beracun ini dapat dengan mudah membunuh musuh. Racun Gatrilem sangat besar, tetapi banyak bangunan di dunia ini menghadirkan segitiga aneh, yang merupakan situasi berkaki tiga.
Dengan cara ini, Istana Dewa Racun dibagi menjadi 3 faksi, dan ada perjuangan internal yang konstan di antara mereka. Sejak jatuhnya generasi ketiga Dewa Racun, tidak ada orang besar yang dapat menyatukan Istana Dewa Racun untuk waktu yang lama. Lagi pula, jika Anda ingin memerintah seluruh Istana Dewa Racun oleh satu orang, tanpa kekuatan dan persuasi yang kuat, sulit untuk meyakinkan publik di daerah ini. Istana Dewa Racun hari ini telah hancur menjadi 3 istana dan 6 gerbang, bertarung satu sama lain di dalam satu sama lain, dan begitu kekuatan lain dalam serangan dunia Dewa Racun, mereka akan segera meletakkan prasangka mereka dan bergabung untuk menyerang musuh yang kuat, internal dan masalah eksternal, seperti jalan buntu selama ribuan tahun. Pada saat ini, salah satu dari 3 istana utama, Istana Jingyue, terletak di pegunungan, di jalur pegunungan yang elegan. 2 sosok berdiri di paviliun, ekspresi mereka samar, dan mereka sepertinya membicarakan sesuatu. Putra Jiwa Racun sudah lama keluar, mengapa tidak ada berita yang keluar? Pemilihan Dewa Racun sudah dekat. Kali ini, ada beberapa karakter muda yang luar biasa di istana dari 2 faksi lainnya. Dibandingkan dengan para jenius di istana kami sedikit biasa-biasa saja di sini. Di paviliun, seorang wanita parubaya dengan wajah anggun perlahan menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kekhawatiran, tetapi meskipun demikian, fluktuasi pada tubuh wanita ini sama sekali tidak biasa, dan fluktuasi samar-samar terungkap. Saya khawatir, juga merupakan sosok heroik di istana. Tuan Istana, jangan tidak sabar, tidak peduli siapa yang memenuhi syarat untuk mencalonkan Dewa Racun, selama mereka tidak memegang salah satu dari 2 token besar Dewa Racun, sulit untuk meyakinkan publik dan para tetua abadi di istana tetap berpegang pada apa yang telah mereka lihat dan tidak melihatnya. Jika itu adalah tanda Dewa Racun, pemilihan Dewa Racun tidak lain adalah kontes di antara 3 istana. Menurut pendapat rendah hati bawahanku, di istana Dewa Racun kita, mungkin sulit bagi Dewa Racun baru untuk muncul dalam ribuan tahun. Kuali Dewa Racun, pil suci 10.000 racun, 2 token Dewa Racun utama telah hilang sejak jatuhnya Dewa-Dewa Racun generasi ketiga. Jika Anda ingin menemukannya sekarang, bukankah begitu mudah untuk menemukannya, sayang? Di samping wanita parubaya, seorang lelaki tua berbaju hijau dengan kain kasar tampak kesal. Jelas, ketika dia menyebutkan hal semacam ini, dia tidak berdaya. Istana Dewa Racun adalah sepertiga dari dunia. Tanpa kepemimpinan Dewa Racun, akan sulit untuk menjadi kekuatan tertinggi di alam iblis. Terlebih lagi, alam Dewa Iblis didambakan oleh harimau. Pedang iblis, saya khawatir status raksasa dunia iblis ini akan mudah salah tempat. Pedang iblis dan kuali Dewa Racun adalah artefak nyata di alam iblis. Kekuatan mereka menakutkan, tetapi mereka belum muncul selama puluhan ribu tahun. Sepertinya masalah ini hanya bisa dibicarakan dalam jangka panjang. Turun dan bersiaplah. Bahkan jika Jingyue Gong kita kalah kali ini, kita harus kalah dengan berani. Saya harap tidak akan ada tragedi dalam perjalanan ini. Master Istana Jingyue berbicara dengan lemah, seolah mengingat beberapa kenangan buruk di masa lalu, dan kulitnya menjadi sedikit jelek. Di masa lalu, 3 istana berkumpul untuk memilih Dewa Racun, dan setiap kali mereka akan memprovokasi pertempuran mereka sendiri. Hal semacam ini merupakan kerugian besar bagi Istana Dewa Racun. Tuan Istana, ada sesuatu yang buruk. Gadis beracun dari Istana Leng Yue datang ke pintu. Dikatakan bahwa dia ingin menemukan gadis beracun di Istana Jingyue untuk bersaing. Dia telah datang ke kaki gunung. Banyak orang beracun di istana telah diracuni oleh racun anehnya. Dan jika dia berhasil menembus gunung, wajah Jingyue Gongku akan acuh tak acuh. Sosok hijau bergegas keluar dari kejauhan, dan kemudian pergi keluar paviliun dan berkata dengan hormat. Tuan Jiwa Racun kembali. Sepertinya ada pembangkit tenaga listrik lain yang menyertainya, dan auranya agak mirip dengan manusia. Untuk sementara waktu, penjaga lain bergegas keluar pada saat yang sama, dan kedua pesan itu bergantian di sini pada saat yang bersamaan. Tuan Istana, ini, orang tua itu agak bingung untuk sementara waktu, bagaimana keduanya bertabrakan. Duyue, kamu pergi ke kaki gunung untuk melihat gadis beracun itu terlebih dahulu, untuk menstabilkan situasi secara keseluruhan, dan aku akan pergi untuk melihat jiwa beracun itu. Ingat, kamu tidak bisa menggertak yang besar dengan yang kecil. Suara itu jatuh, dan Mirror Moon Palace Lord berubah menjadi asap hijau dan menyapu lorong ruang angkasa di kedalaman mansion gunung.
Kekuatan penguasa istana benar-benar luar biasa. Aku khawatir itu akan mencapai tingkat kelima yang sebenarnya dalam waktu dekat. Dikatakan bahwa jika Anda mencapai tingkat kelima, Anda dapat memasuki area terlarang Istana Dewa Racun. Saya tidak tahu apakah itu benar. Setelah lelaki tua Poison Moon selesai berbicara, dia mengikuti para penjaga menuju kaki gunung. Ketika hal-hal ini terjadi di rumah gunung Istana Bulan Cermin, Xiaoyan dan yang lainnya juga dengan lancar muncul dari rawa Dewa Racun dan datang ke rumah gunung tempat Istana Bulan Cermin bertengger. Sial, kekuatan dalam tubuh memiliki beberapa tikungan dan belokan karena pertempuran dengan Dingling, dan itu tidak langsung memasuki stasiun Istana Jingyue. Ini di luar istana, tapi sangat dekat dengan istana. Wajah Poison Soul pucat, dan kemudian dia nyaris tidak menunjukkan senyum ramah. Istana Jingyue ini, sepertinya tidak benar. Namun, Xiaoyan mengabaikan kata-kata Poison Soul San, tetapi melepaskan kekuatan jiwanya, dan benar-benar merasakan kekuatan racun yang sangat agung dan menakutkan tidak jauh. Sepertinya seseorang telah memasuki gunung. Istana Dewa Racun dibagi menjadi 3 poin oleh 3 pria kuat, Istana Leng Yue, Istana Yao Yue, dan Istana Jingyue, yang saya setia. Rumah-rumah besar dari 3 istana utama semuanya terletak di area inti alam Dewa Racun, berdiri di atas gunung, saling berhadapan dalam bentuk segitiga. Mendaki gunung adalah aturan yang ditetapkan oleh 3 istana sejak zaman kuno. Setelah gunung itu berhasil, mereka dapat mengklaim harta di istana mereka secara gratis. Pemecah gunung ini seharusnya ada di sini untuk seni abadi yang hebat di istana Jingyue kita. Poison Soul Child menyaksikan kabut beracun naik di kejauhan dengan waspada, dan berkata dengan cemas. Seni abadi yang hebat. Xiaoyan dan Suner mengangguk sedikit, tetapi mereka tidak menunjukkan minat yang besar. Bagaimanapun, hal semacam ini tampaknya hanya berguna bagi mereka yang berlatih racun. Xiaoyan, teknik abadi yang hebat ini bukanlah teknik racun, tapi teknik bertarung dengan atribut api. Ini, Dewa Racun Senior Xuanhe mengambil kesempatan ini untuk mencurinya dari Dewa Perang Wanita klan Xiao, Xiao Lingshan. Mendengarkan suara jiwa beracun, peri medis kecil di samping pertama-tama membuat gelombang berapi-api dari tanda reinkarnasi, dan kemudian seluruh pipi tiba-tiba memerah, seperti awan pemalu. Petik 2. Dewa Racun Xuanhe ini, saya khawatir itu bukan lampu hemat bahan bakar, tetapi benda ini, mungkin Anda bisa mencobanya. Pergi dan lihatlah. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, 3 wanita dan 1 pria berdiri bersama dan meledak di kaki istana Jingyue. Kekuatan reinkarnasi yang kejam menyebabkan gelombang fluktuasi energi panas di sepanjang jalan. 4 reinkarnasi, bahkan di domain istana Dewa Racun, adalah pemandangan yang langka. Saudara Xiaoyan. Melihat Xiaoyan berdiri tidak jauh darinya, Suner berkata dengan sedikit khawatir. Xiaoyan memiliki banyak kekuatan, tetapi kekuatan untuk bertahan melawan racun hanya tanduk, belum lagi lawannya adalah gadis beracun di Istana Bulan yang dingin, tekanannya sangat meningkat, jadi Suner tidak bisa membantu, tapi jadilah sedikit khawatir. Tidak apa-apa, untuk sementara waktu, dokter kecil Xian Mei Mei perlahan menatap Suner dan berbicara dengan tenang, tetapi setelah beberapa saat, dia melihat kekosongan tersembunyi di pegunungan di luar istana Jingyue, dan sepertinya ada aura menjulang yang terkunci di dalamnya, sehingga tanda reinkarnasi di tengah alisnya sedikit melepaskan beberapa fluktuasi yang berapi-api. Dengan kekuatan dan identitas Dewa Racun Xuanhe, orang yang dapat membuat reinkarnasinya merasakan fluktuasi semacam ini mungkin adalah orang kuat yang ada hubungannya dengan Dewa Racun Xuanhe. Di kaki gunung Jingyue Gong, semua orang melihat tubuh Xiaoyan berdiri diam di tempat, matanya tertutup rapat, dan lapisan kabut kuning beracun menyebar ke seluruh tubuhnya, disertai dengan emosi yang campur aduk. Di sisi lain, gadis beracun Leng Qingchen dan Xiaoyan juga memasuki kondisi yang sama, tetapi pada saat ini, alis di wajahnya yang cantik berkerut, seolah-olah dia mencoba melawan sesuatu. Puff! Sebuah suara, mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka, dan kemudian seteguk darah merah cerah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Tetapi saat berikutnya, senyum suram muncul di sudut mulut Xiaoyan. Tanpa sadar, lapisan fluktuasi api yang sangat menyilaukan menyala di tubuh, dan kemudian dari titik yang tiba-tiba di kehampaan, itu meraung ke arah Leng Qingchen di sampingnya. Puff! Pada saat yang sama, mata Leng Qingchen perlahan terbuka, dan ada ekspresi takjub di matanya. Racun cinta memang seram dan ganas. Tapi,
Sudah berakhir. Xiaoyan mendekati Leng Qingchen, mengepalkan tangannya, dan kemudian dengan lembut mendekati tubuh halus Leng Qingchen. Pada jarak 1 meter dekat dengan tubuh, semua energi serangan langsung berhenti, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya samar-samar menyebabkan kekosongan di depan Leng Qingchen berfluktuasi. Jika bukan karena penarikan tiba-tiba Xiaoyan, aku khawatir kekuatan ini akan cukup untuk menghancurkan Leng Qingchen. Kenapa kamu bisa menembus ranah kesedihanku? Melihat tindakan Xiaoyan seperti ini, kabut beracun yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh Leng Qingchen, dan tubuhnya bergetar hebat dan mundur ke belakang. Kemenangan telah diraih. Racun cinta dan kesedihan adalah tirani dan jahat, tetapi itu tidak dapat disembuhkan. Satu nafas tersisa, dan keabadian adalah abadi. Serangan Xiaoyan berhenti, dan dia tidak membunuhnya. Bagaimanapun, dia datang ke Istana Dewa Racun, dan dia adalah pendatang baru, dan tujuan utamanya adalah menjadi dokter kecil. Sebagai 3 cabang Istana Dewa Racun, Istana Leng Yue secara alami merupakan kekuatan yang tak terpisahkan. Aku tersesat. Leng Qingchen memandang Xiaoyan dengan mata yang kompleks, dia memang memiliki banyak temperamen dan kekuatan yang belum pernah dia lihat sebelumnya, terutama di dunia cinta dan kesedihan, bahkan jika dia diracuni oleh 5 warna, dia akhirnya tertangkap, keinginan tak kenal takut untuk mati mencair. Rao adalah visi sewenang-wenang Leng Qingchen, dan dia belum pernah melihat manusia yang begitu menakutkan dengan keinginan yang kuat. Gagal mendaki gunung. Setelah beberapa saat, Leng Qingchen melirik ke belakang dengan mata nostalgia, menggelengkan kepalanya sedikit, dan menunjukkan tanda-tanda akan pergi dalam sekejap mata. Meskipun dia arogan, bukan berarti dia tidak bisa kehilangan. Sebaliknya, kekalahannya dalam pertempuran dengan Xiaoyan telah memberinya pemahaman baru tentang perasaan sedihnya sendiri. Gadis beracun dari Istana Leng Yue, benar-benar dikalahkan oleh manusia yang dibawa kembali oleh jiwa racun. Kekuatan manusia ini hanyalah puncak dari reinkarnasi tingkat pertama. Bagaimana dia bisa benar-benar mengalahkan Leng Qingchen, yang merupakan salah satu dari 2 racun jahat yang mengendalikan Istana Leng Yue, dan yang kekuatannya telah mencapai tingkat kedua. Reinkarnasi. Di Istana Jingyue, para penonton terus berbicara, dan tidak ada kekurangan penyembahan dan tabu dalam suara mereka. Ledakan. Setelah istirahat, di pegunungan di luar Istana Jingyue, ada awan asap putih yang membubung. Asap putih, di mata keraguan semua orang, perlahan-lahan melayang keluar, dan segera datang ke kaki gunung dan sedikit menyusut, seolah-olah ada semacam aura besar yang mengembun. Dengan munculnya asap ini, fluktuasi tirani yang luar biasa perlahan terbangun seperti suara kuno, dan kekosongan di kaki gunung semuanya menjadi berdengung. Guru, wakil penguasa istana-istana Leng Yue, Leng Yuechen. Melihat adegan ini, ada beberapa tokoh tingkat tinggi yang berbicara, dan suara mereka penuh kekeruhan, mengejutkan. Pengunjung itu mengenakan kain biru di sekujur tubuhnya dan terlihat sangat sederhana, dengan suasana yang sangat ramah dan akrab, tetapi ada senyum suram yang tergantung di pipinya, yang membuat orang merasa bingung. Guru, aku kalah, ayo pergi. Melihat ini, Leng Qingchen perlahan menggelengkan kepalanya, dan kemudian ketika berbicara, dia kembali ke stasiunnya sendiri. Orang ini, pada saat ini, mata peri medis kecil dan jiwa beracun menjadi dalam, seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Apakah ini reinkarnasi kuasi 4 kali lipat? Xiaoyan melepaskan gelombang energi yang lembut untuk melindungi kedua gadis itu, dan kemudian saling memandang dengan waspada. Hei, Poison Soul, apakah kamu tahu kesalahannya? Setelah sekejap mata, Leng Yuechen tiba-tiba berjalan perlahan, dan kemudian datang ke sisi Poison Soul Zi. Wajahnya terus-menerus berkeliaran di Suner dan Xiaoyan, ekspresi Schadenfreude. Istana Dewa Racun dibagi menjadi 3 istana dan 6 gerbang, banyak kekuatan, tetapi satu-satunya yang benar-benar memiliki peran yang menentukan adalah 3 istana, dan ketiga istana terus-menerus bertarung satu sama lain. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, tetapi wajahnya perlahan menjadi serius, dan di mata yang gelap, sumber api suci yang sangat ganas diam-diam meresap. Tingkat reinkarnasi kuasi 4 kali lipat belaka, untuk Xiaoyan hari ini, jika itu benar-benar pertarungan sampai mati, tidak pasti siapa yang akan membunuh rusa. Tidak perlu. Wajah Xiao Yixian tenang, dan dia perlahan mendekati Xiaoyan dan tersenyum manis padanya. Senyum ini, penuh gaya, sepertinya mengandung beberapa kata yang tidak bisa diungkapkan. Petik 2.
Xiao Yan tidak menghentikan peri medis kecil pada akhirnya, tetapi merasa bahwa beberapa kekuatan kuno dengan cepat mengembun di tubuh gadis ini. Aku tidak tahu, dosa, di mulut wakil kepala istana Leng Yuechen. Apa salah ibuku? Mata Poison Soul dan Xiao Yixian saling memandang, dan kabut beracun yang menyeramkan dan berbahaya menyebar, dan berbicara langsung satu sama lain. Dunia iblis dan dunia manusia kita seperti api dan air. Kamu pergi ke dunia manusia untuk mencari murid yang berpotensi menjadi dewa racun, jangan biarkan kamu membawa kembali beberapa kucing berkaki 3 sesuka hati. Mengingat fakta bahwa kedua orang ini tidak memiliki fluktuasi kabut beracun, menurut pendapat saya, pelurusan Fa di tempat, saya pikir Tuan Istana Jingyue akan dengan senang hati menyetujuinya. Bagaimanapun, Tuan Istana Jingyue memiliki masa lalu yang menyedihkan yang hampir musnah oleh manusia di dunia manusia. Leng Yuechen mencibir, seolah-olah dia sengaja mengambil barang-barang, dan Yiran mengabaikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ho, orang tua kecil, Xiao Yan dan Suner saling memandang, dan keduanya perlahan berdiri di samping peri medis kecil, pancaran api suci yang megah dan suci perlahan mekar dengan kekuatan tertinggi. Kali ini, serahkan padaku. Kamu telah membantuku berkali-kali, aku tidak ingin selalu menerima cintamu. Sama seperti dua gelombang kekerasan yang ganas perlahan-lahan melonjak, suara manis, disertai dengan ledakan riak energi hijau tua dan dalam, perlahan menyebar dari suatu tempat di atas tanah. Riak energi hijau semacam ini baru saja menyebar, dan ternyata mengejutkan semua orang kuat yang berlatih seni racun. Kejutan dan ketakutan yang telah lama hilang muncul. Getaran dan fluktuasi semacam ini hanya terjadi ketika Istana Dewa Racun mengobrol dengan beberapa tetua tertinggi atau Dewa Racun. Orang ini, kekuatan di tubuhnya aneh. Petik 2. Pada saat ini, gadis beracun Leng Qingchen juga menyadari bahwa api berwarna kaca di sekitar Xiao Yan sebenarnya mengandung beberapa kekuatan yang sama sekali berbeda, dan kekuatan itu bahkan mengirimkan perasaan berdebar dari seni beracun di tubuhnya, dan dia segera menjadi waspada, berdiri. Jika itu masalahnya, maka sesuai keinginanmu. Diprovokasi dan dihina oleh Xiao Yan terus-menerus, asap kuning perlahan-lahan menempel di sekitar tubuh Leng Qingchen. Saat asap kuning menyebar, seluruh tangga yang membentang dari kaki gunung bergetar dalam kehampaan, dan rasa gelisah yang kuat menyapu hati semua orang. Apakah ini seni racun cinta kesedihan yang legendaris, salah satu racun Shuangxia Istana Leng Yue? Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik lain yang hadir memandang Leng Qingchen yang menyendiri, dan segera menghela nafas dalam hati mereka. Kekuatan seni racun Shuangxia di Istana Leng Yue, bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik veteran di Istana Jingyue tidak dapat menolak. Tamu tak diundang dari manusia dunia mungkin sulit untuk dilawan. Bagaimanapun, kekuatan seni racun dapat mengabaikan hampir semua pertahanan dan secara langsung membunuh kekuatan musuh yang menakutkan. Bahkan putra seni racun Shuangxia di Istana Leng Yue dapat membunuh dengan cinta dan membunuh musuh tanpa terlihat. Kasih sayang, ada senyum tipis di sudut mulut Leng Qingchen, dan kemudian jari-jarinya yang ramping perlahan terangkat, seolah-olah seorang master mengendalikan hidup dan mati musuh, dan menunjuk ke posisi Xiao Yan dengan lembut. Serangan yang terkandung di dalamnya, kekuatan reinkarnasi hanya sedikit, dan yang lebih besar adalah kabut beracun kuning yang sangat misterius. Kabut beracun itu sangat kuat, bahkan jika itu terinfeksi oleh pembangkit tenaga listrik reinkarnasi. Jika Anda tidak memilikinya, keterampilan yang sangat baik, itu mungkin nasib buruk. Ledakan, kabut beracun kuning melonjak dan langsung berubah menjadi pisau sesaat yang tajam. Ujung pisau berisi gelombang mencekik yang menakutkan, sehingga membawa angin bersiul dan mendekati Xiao Yan. Sepertinya kita masih harus menemukan beberapa keterampilan bertarung yang kejam. Sangat sulit bagi Guang-Guang untuk mengandalkan latihan dan api suci. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan niat bertarung yang sangat melonjak, dan kemudian tidak ada mundur. Tangannya berbentuk seperti kepalan tangan, dan ada pola api kuno yang terjalin pada mereka, dengan serangannya. Sekarang tubuh Xiao Yan telah ditambah oleh transformasi Dewa Naga dan api suci. Dalam hal kekuatan saja, saya khawatir tidak akan menjadi masalah untuk berurusan dengan beberapa langkah reinkarnasi ganda biasa. Ledakan, di atas kepalan tangan, percikan api menyembur ke segala arah, dan api yang membara menebas dengan kejam pada kabut kuning beracun yang aneh, dan di bawah kekuatan mengerikan dari api suci mengkilap, kabut kuning beracun yang terkandung di dalamnya kekuatan khusus juga meleleh dengan cepat.
Api manusia ini benar-benar dapat melelehkan kabut beracun wanita beracun itu. Melihat adegan ini, sentuhan kejutan muncul. Gadis beracun Leng Qingchen adalah seorang jenius sejati di istana Leng Yue. Apakah itu praktik atau persepsi seni racun? Dia jauh melampaui perbandingan, tetapi nyala api Xiaoyan bahkan lebih kuat daripada yang pertama. Situasi ini benar-benar mengerikan, menarik. Wajah cantik Leng Qingchen sedikit membeku. Sekarang, dia telah mencium beberapa kekuatan yang benar-benar bergerak dari api berwarna kaca di tubuh Xiaoyan, dan segera mengaktifkan seni racun di tubuhnya, seni racun kesedihan. Dari zaman kuno hingga saat ini, sangat sedikit orang yang berhasil lolos dari racun cinta dan kesedihan. Begitu mereka terkena, satu-satunya hal yang menunggu Xiaoyan adalah dihancurkan. Racun cinta, merasakan tekanan besar yang datang dari tinju Xiaoyan, mata Leng Qingchen sedikit menyipit, dan kemudian jari-jarinya terjalin, membentuk kuali kuning yang sangat besar, dengan semburan kepulan dan peluit, melawan bersama. Merusak, melihat serangan Leng Qingchen, Xiaoyan mendengus dingin, tinjunya terangkat, dan dibawa berkah api kuno yang tak terhitung jumlahnya, mereka tersapu seperti kilat dan terbanting bersama. Wong Bas, serangan itu jatuh, dan pertarungan itu ternyata tidak dapat dibedakan untuk sementara waktu. Keduanya tanpa sadar mundur agak jauh, dan kemudian saling memandang dengan acuh tak acuh. Sayangnya, Xiaoyan tidak menyadari bahwa kuali kuning yang pecah telah diisi dengan banyak berkuasa atas tubuhnya. Bahkan Xiaoyan, pada saat ini, terkena racun beracun dari wanita beracun itu. Semuanya terbalik. Setelah beberapa saat, di tangga di kejauhan, suara dengungan dingin dengan sedikit keagungan membengkak, dan tiba-tiba kekosongan di kaki gunung sepertinya langsung dipenjara oleh kekuatan misterius. Xiaoyan hanya merasa matanya pingsan, dan sebenarnya ada suara aneh di sekujur tubuhnya. Kekuatan yang kuat muncul, dan sebelum bisa bereaksi, itu ditarik ke ruang lain yang tidak diketahui. Ini duniaku, rasakan sakitnya. Di dunia misterius, suara keras terdengar, dan tiba-tiba kabut kuning beracun yang megah membentuk riak energi dan tersebar di bawah kaki Xiaoyan. Saat energi ini menghilang, tanah dunia misterius berubah menjadi kristal perak dan antimon sedikit demi sedikit, dan samar-samar berubah menjadi prisma transparan yang muncul di kaki Xiaoyan. Apakah ini domain, atau kekuatan seni racun? Melihat adegan ini, Xiaoyan tidak bisa menahan kerutan, tapi sebelum dia bisa menunggu kekuatan ini menghilang sepenuhnya, ada semburan angin kencang dan keras pecah dari permukaan prisma di bawah kakinya, dan bayangan hitam bersembunyi di dalamnya seperti setan. Saudara Xiaoyan, kamu sangat mengecewakan Suner. Segera, di kaki Xiaoyan, ada seorang wanita cantik dengan wajah cantik, mengenakan jubah biru, dengan temperamen yang dingin dan acuh tak acuh, seperti awal dari bunga teratai yang jernih. Pada saat ini, ada ekspresi putus asa di mata wanita itu, dan dia menatap Xiaoyan dengan santai, mengekspresikan kebencian yang tak ada habisnya. Suner, pada saat ini, melihat pemandangan ini, tubuh Xiaoyan bergerak sedikit. Saya tidak tahu apakah itu karena efek dari dunia seni racun Leng Qingchen atau sesuatu yang lain. Xiaoyan, kamu membunuh guruku, menghancurkan sekteku, aku membencimu. Aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu. Cermin itu diputar, dan sosok yang indah menyembur keluar, cantik dan vulgar, seolah-olah memiliki semangat yang ringan, mata yang indah mengalir dengan harapan, gas seperti anggrek terpencil, kata-kata dan perbuatan semurni dan tanpa cacat seperti teratai salju gunung es. Yun. Mendengar kata-kata ini, tubuh Xiaoyan bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang mengendur dengan kejam di dalam hatinya. Xiaoyan, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu selalu munafik. Dokter kecilku yang salah paham denganmu. Saat berikutnya, di bawah prisma, seorang wanita dalam gaun putih pucat berbicara dengan acuh tak acuh, matanya dipenuhi gelombang kematian. Gulu, dokter kecil abadi, tenggorokannya menjadi kering dan serak, dan segera kekuatan yang sangat menakutkan ditransmisikan dari dada Xiaoyan. Xiaoyan, kamu tidak lagi cocok untuk terus menjadi penguasa wilayah api tanpa akhir. Lebih baik kamu pergi ke neraka. Serangkaian sosok anggun mengelilingi Xiaoyan, berbisik dengan suara rendah, dan suara itu dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat nyata. Timbangan warna, Xiaoyan, saudaraku mati karenamu. Kamu gagal melindungi saudaraku. Kau hanya pengecut. Di baris terakhir, wanita yang sedikit nakal dan cantik berbicara perlahan,
suaranya menderu, dan rasa dingin yang terkandung di dalamnya membuat orang bergidik. Xiao Yan, 5 gema menyapu hati Xiao Yan seperti suara Sansekerta kuno. Rasa menyalahkan diri sendiri dan ketidakberdayaan perlahan-lahan diteruskan ke hati Xiao Yan. Setelah beberapa saat, di dunia misterius ini, ada lampu kuning yang tak terhitung jumlahnya. Sedikit demi sedikit, itu mendarat di tubuh Xiao Yan, dan jejak menelan mengikis vitalitas Xiao Yan. Jika terus seperti ini untuk waktu yang lama, saya khawatir setelah 1 jam, Xiao Yan akan terkorosi menjadi tumpukan tulang. Dan hal yang paling kuat tentang gadis beracun Leng Qingchen ini adalah apa yang disebut seni racun kesedihan cinta, yang menggunakan cinta sebagai kelebihannya dan tidak siap untuk menyerangnya. Bahkan beberapa orang kuat dengan kekuatan besar tidak akan menyerang diri mereka sendiri. Di dunia seni racun, hanya ada satu kekalahan. Ruang yang aneh. Xiao Yan dan Suner berada di tepi dunia vulkanik di dalam aula batu, melihat dunia besar lava vulkanik, kejutan tetap ada di hati mereka. Istana Dewa Racun memiliki warisan yang panjang, tetapi keterampilan bertarung itu terkait erat dengan racun. Sekarang, melihat gulungan di kawahnya, yang dikenal sebagai tingkat teknik abadi besar, dan tidak ada yang berhasil mengembangkan gulungan keterampilan bertarung, Xiao Yan tidak bisa tidak merasakan asal yang sama. Tidak diragukan lagi, itu adalah fluktuasi yang unik untuk klan Xiao mereka. Kakak Xiao Yixian berkata, itu benar. Gulungan keterampilan Dou ini berisi segel yang sangat kuat dari klan Xiao. Tidak ada yang bisa berhasil berkultivasi kecuali mereka kuat di klan mereka sendiri. Berpikir tentang Dewa Racun Xuan He, aku tidak memikirkan langkah ini pada awalnya. Sun Er tersenyum manis. Ayo pergi ke kawah dulu. Bahkan jika ada hubungan antara fluktuasi klan Xiao, mungkin bukan hal yang mudah untuk mendapatkan gulungan itu. Xiao Yan mengangguk dan melihat dunia lava di kawah di kejauhan, sepertinya ada aura menakutkan di bawah lava. Pada saat itu, langkahnya akan semakin cepat, dan dengan perlindungan api suci, suhu panas di lava vulkanik ini tidak layak disebut untuk mereka berdua. Setelah berjalan selama 10 menit, saya dengan mudah datang ke dunia lava kawah. Ini adalah ruang api yang sangat panas. Di bagian bawah ruang adalah aliran lumpur lava merah panas. Di tengahnya, ada gulungan kuno dengan warna merah api di sekujur tubuh, dengan tenang mengambang di tengah semburan lumpur lava. Semua ketenangan dan ketenangan, saat ini, dipicu oleh aliran magma panas di bawah, dan akumulasinya tipis, dan kekuatan luar biasa terus meluap. Jika tidak ada cukup kekuatan untuk mendukung, saya khawatir dunia ini adalah daerah terlarang bagi manusia. Ho ho ho. Tepat ketika dia datang ke kehampaan magma, fluktuasi aneh semacam itu datang mendekat, dan langsung menyebabkan kekuatan garis klan di antara alis Xiao Yan melepaskan sentuhan kekuatan lembut. Kekuatan garis klan menggemakan gulungan yang mengambang di magma di bawah. Saudara Xiao Yan, Suner bergumam pelan, dan matanya yang indah tiba-tiba melihat ke bawah, sepertinya ada beberapa makhluk menakutkan di dunia magma yang dikelilingi oleh api merah menyala. Api suci, Tato Klan. Xiao Yan jelas juga merasakan makhluk misterius di dunia bawah, jadi nyala api suci di tubuhnya dan tanda di antara alisnya ditampilkan. Petik 2. Dengan kekuatan Xiao Yan yang diberikan, di bawah aliran lumpur magma yang hanya memiliki sedikit gerakan di bawah, itu kembali tenang. Makhluk misterius yang bersembunyi di kehampaan di bawah ini sepertinya tercengang oleh kekuatan Xiao Yan. Ho ho ho, biarkan aku melihat apa gulungan keterampilan bertarung yang tersisa di tangan senior kita dari klan Xiao. Xiao Yan mengangguk berat, api suci berwarna kaca meluap ke seluruh tubuhnya, dan perlindungan tubuhnya dijahit dengan erat, dan garis klan di antara alisnya perlahan disentuh, mengirimkan gelombang yang sangat ramah. Wong Bas, Xiao Yan diselimuti api, dan berjalan menuju dunia magma di bawah, selangkah demi selangkah. Fluktuasi berapi-api dalam pikirannya tidak bisa lagi disembunyikan. Kekuatan tempur tirani adalah karena kombinasi latihan, keterampilan bertarung, dan pengalaman tempur. Puff! Setiap kali dia mengambil langkah, tekanan mengerikan yang dihasilkan dalam kehampaan di sepanjang jalan benar-benar membuat kulit Xiao Yan tegang, dan bahkan seluruh kekuatan tubuhnya berkontraksi hingga tingkat yang aneh. Retakan, berjalan di sekitar terus-menerus, kekosongan di sekitar tubuhnya menjadi terdistorsi, dan semburan suhu mencekik bergegas ke wajahnya. Xiao Yan hanya menelan api yang tak terhitung jumlahnya bola-balik. Jika tidak, kekuatan api ini saja sudah cukup untuk melelehkan Xiao Yan.
Bang bang bang, menahan serangan racun api yang masuk jauh ke dalam sumsum tulang, Xiao Yan datang ke gulungan itu, tangannya tiba-tiba terentang, dan dia memegangnya dengan erat. Ledakan, saat Xiao Yan melepas gulungan itu, dunia magma asli berguling dan meraung, dan kekuatan api yang ganas menjadi sunyi untuk sementara waktu, dan seluruh dunia api menjadi sangat sunyi. Ledakan, hanya memegang gulungan itu, aura dingin kuno jatuh dari gulungan itu, dan kekuatan mengerikan itu cukup untuk menghancurkan orang kuat manapun menjadi bubuk. Bas, tepat ketika kekuatan misterius ini hendak membunuh Xiao Yan, kekuatan asal yang sama dari keluarga Xiao mengalir keluar, dan itu musnah dalam waktu singkat. Saudara Xiao Yan, apa-apaan ini? Pada saat ini, Sunir juga berlari ke depan dengan penuh minat. Wah, Xiao Yan memejamkan matanya, tidak menggunakan kekuatan jiwa apapun, tetapi perlahan-lahan menyuntikkan kekuatan garis klan di antara alisnya ke dalam gulungan. Pada saat itu, aura tua yang telah tertutup debu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan dilepaskan dari gulungan itu, dan gulungan yang semula ditutup juga tersebar di depan Xiao Yan dan mereka berdua sedikit demi sedikit. Keterampilan rahasia klan Xiao, 4 tanda kata yang cemerlang menyembur keluar dari gulungan itu, dan kekuatan tak kasat mata menyengat tubuh Xiao Yan hingga bergetar sedikit, tapi lebih dari itu adalah sentuhan kegilaan dan kegembiraan. Seni abadi hebat, gerbang api penyucian. Ledakan. Raungan wanita yang sudah lama terdengar, dan tiba-tiba sebuah gerbang batu kuno hitam dengan tenang jatuh dari gulungan itu. Tepat setelah jatuh, seluruh dunia api bergetar tiba-tiba, dan kemudian gerbang batu hitam yang ditutupi dengan rune menakutkan yang tak terhitung jumlahnya menekan seluruh dunia tempat keduanya tinggal. Di atas gerbang batu, sepotong api hantu hitam meledak, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya bahkan lebih menakutkan. Bidang, Sunir merasakan api hantu hitam meluap dari gerbang batu hitam, tubuhnya yang halus sedikit bergetar, sepertinya kekuatan semacam ini tidak terlalu keras kepala dibandingkan dengan api suci. Itu bukan domain, tapi skill bertarung ini mungkin berhubungan dengan dunia neraka. Sepertinya yang disebut Dewi Perang dari klan Xiao ini mungkin ada hubungannya dengan dunia neraka. Pada saat ini, cahaya kaca Xiao Yan muncul di sekujur tubuhnya, berdiri seperti dewa perang dari zaman kuno hingga sekarang. Ledakan, gerbang api penyucian membengkak, dan setelah nafas, tekanan mengerikan yang tak terlukiskan menetes dari gerbang api penyucian. Sungguh keturunan yang menarik. Awalnya, saya hanya ingin meninggalkan kekuatan ini untuk memperingatkan dunia, tetapi saya tidak menyangka itu akan menjadi suatu kebetulan. Jika itu masalahnya, maka aku akan memberimu keberuntungan. Gerbang api penyucian, hukum alam. Suara manis itu terdengar perlahan, dan tiba-tiba energi hitam keluar dari gulungan itu dan disuntikkan ke pintu api penyucian. Pada saat ini, kekosongan di seluruh dunia api bergetar, dan api hantu hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari gerbang api penyucian. Kemanapun mereka lewat, kekosongan itu pecah dan hancur. Kekuatan semacam itu, bahkan jika kekuatan Xiao Yan dan mereka berdua berkumpul hari ini, mungkin akan sama. Situasi yang mematikan. Keturunan klan Xiao, ikuti panduan saya dan bangun domain reinkarnasi. Suara samar terdengar, dan api hantu hitam yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari gerbang api penyucian suram dan jahat, tetapi mereka membentuk bayangan hitam di puncak dunia api ini. Bayangan hitam itu menyebabkan Xiao Yan dan Sunir menghela nafas dan terkejut tanpa sadar, tetapi fluktuasi garis klan antara alis dan suara yang pertama membuatnya sangat mudah untuk menebak identitas mereka. Klan Xiao, Dewi Perang, Xiao Lingshan. Puncak, yah, ayo bangun. Aku adalah reinkarnasi dari Dewa Racun. Kali ini aku telah menembus dunia manusia untuk pergi ke sini. Aku datang ke sini untuk menyatukan istana Dewa Racun atas perintah Dewa Racun. Melihat kerumunan hitam di belakangnya, Xiao Yixian tersenyum sedikit, nadanya acuh tak acuh, dan peringatan untuk Leng Yuechen sangat jelas dalam kata-katanya. Kemudian pil racun di telapak tangan dikumpulkan, dan tekanan spiritual misterius menghilang sekarang, dan tekanan di punggung secara bertahap berkurang. Semua orang tidak bisa membantu tetapi perlahan mengangkat kepala mereka dan melihat sosok itu, peri medis kecil, seolah-olah mereka sedang melihat Dewa Racun yang sebenarnya. Sekarang, kamu harus tahu kenapa. Poison Soul mengambil satu langkah ke depan, dan kemudian datang ke kerumunan, menatap Leng Yuechen dengan muram. Pada saat ini, identitas dokter kecil itu menunjukkan bahwa,
selain tindakan Xiaoyan dan dia barusan, hubungan antara tiga, sangat jelas, ditambah tindakan arogan Leng Yuechen barusan. Reinkarnasi Dewa Racun hilang di dunia manusia. Keduanya adalah teman dekat yang bertanggung jawab untuk melindungi kehidupan reinkarnasi. Alasan mengapa reinkarnasi Dewa Racun dapat berhasil kembali dalam perjalanan ini sepenuhnya karena penghargaan mereka. Siapapun yang tidak mematuhi dua tamu terhormat akan dibunuh tanpa ampun. Poison Soul Child membalikkan punggungnya dan berbicara perlahan, niat membunuh dalam suaranya sangat keras. Bunuh, bunuh, bunuh. Racun-racun Sengming. Pada saat ini, mata banyak pembangkit tenaga listrik di bawah selalu menjaga rasa hormat dan penyembahan, dan kemudian menatap Leng Yuechen dengan waspada. Reinkarnasi Dewa Racun, dan pil suci segala racun. Gumaman itu terdengar, dan mata Leng Qingchen tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan. Benda yang telah lama hilang ini di seluruh alam Dewa Racun, muncul hari ini sebagai dua jenis. Gol, begitu kata-kata itu jatuh, Leng Yuechen buru-buru berbalik dan pergi. Hal semacam ini sangat penting. Anda harus melaporkannya kepada Palace Master dan membuat keputusan lebih awal. Tuan Istana Bulan Cermin. Setelah istirahat, mata peri medis kecil itu tiba-tiba terangkat, menatap puncak gunung yang diselimuti awan di puncak Istana Jingyue. Jelas, apa yang terjadi di sini telah dilihat oleh Yang Maha Kuasa. Di puncak gunung tempat Istana Jingyue berada, terdapat banyak kuil kuno, dan ada sebuah altar yang terlihat seperti pengorbanan untuk roh. Di tepi altar, ada seorang wanita dari debu, matanya menatap berkerut, dan matanya yang indah terangkat untuk melihat orang-orang di kaki gunung. Wanita itu berdiri dengan tenang, dan tubuhnya yang ramping tampaknya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, yang tak terduga. Di mata yang sedikit terkejut, ada bayangan energi yang samar. Bawahan, temui Tuan Istana. Merasakan suara dengungan renyah yang datang dari kedalaman altarnya, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba merangkak dengan tenang. Wakil Kepala Istana Leng Yuechen, gadis beracun Leng Qingchen. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang peristiwa besar seperti itu? Wanita itu berjalan di udara, bergerak seperti teratai hijau, sepertinya jarak dari kaki gunung ke puncak gunung hampir 1000 meter, dan dia langsung dilalui olehnya. Melangkah keluar satu langkah, dan kemudian di kaki gunung, garis-garis kabut putih susu mengelilingi tubuh, menatap Leng Yuechen dan Leng Qingchen dengan wajah pucat. Kabut putih tampak datar, tanpa fluktuasi yang aneh dan menakutkan, tetapi itu memberi Xiaoyan rasa takut dari lubuk hatinya. Tuan Istana Jingyue, meskipun kami telah membuat kesalahan dalam hal ini, tetapi dengan kekuatan besarmu, kamu tidak akan pernah membuatku sulit untuk menjadi gadis beracun di bawah Istana Leng Yue, kan? Mendengarkan suara bersahaja dari Palace Master Jingyue di depannya, tubuh Leng Yuechen tidak bisa berhenti gemetar, dan dia segera membuat suara, mencoba untuk mengelak dari tanggung jawabnya dengan kata, gadis beracun. Tidak dan tidak, mendaki gunung adalah percobaan di 3 istana, jadi saya tentu tidak akan keberatan dengan urusan saya sendiri. Tuan rumah Istana Jingyue lembut, dan kemudian matanya kembali ke Xiao Yixian, seolah-olah dia sedang melihat dan memikirkan sesuatu. Tuan Istana, Wakil Tuan Istana, perbedaan antara kata-kata, apakah itu kekuatan di tangannya atau kekuatannya sendiri, benar-benar berbeda. Ada kesenjangan besar dalam kekuatan reinkarnasi lapisan pertama, belum lagi kesenjangan antara lapisan kedua, lapisan ketiga atau bahkan lapisan keempat, yang bahkan lebih tak terbayangkan. Di level reinkarnasi, dengan peningkatan level, sangat sulit untuk maju lebih jauh, bahkan level kecil sudah cukup untuk menjadi kunci kemenangan. Terutama pembangkit tenaga listrik seperti Leng Yuechen yang melampaui peringkat ketiga. Demi Palace Master Leng Yue, aku tidak akan membahas masalah ini. Tetapi, Putri Jingyue sepertinya memikirkan sesuatu, dan kemudian tersenyum. Baginya, dia menghabiskan seluruh hidupnya hanya mencoba untuk menaklukkan Istana Dewa Racun Penyatuan. Sekarang dia memiliki kesempatan yang sangat berharga di depannya, dan tentu saja dia tidak akan menyia-nyiakannya sia-sia. Kalau begitu terima kasih banyak kepada Putri Jingyue. Jika tidak apa-apa, kita pergi dulu. Leng Yuechen selalu merasa bahwa tindakan yang dilakukan Putri Jingyue sekarang sangat salah, dan ketika dia mendengar bahwa dia tidak merinci, dia tidak bisa tidak ingin mundur. Salah satu dari 3 istana-istana Dewa Racun, Istana Putri Jingyue, Jingyue. Temui, reinkarnasi Dewa Racun. Master Istana Jingyue tersenyum sedikit,
lalu perlahan membungkuk, membuat hadiah besar dengan kedua tangan, dan membungkuk pada peri medis kecil yang berdiri di sampingnya. Senior, tentu saja, kamu yang lebih tua, aku hanya seorang junior. Di masa depan, aku harus bergantung padamu. Dokter kecil abadi memiliki beberapa kekhawatiran di benaknya pada awalnya, tetapi melihat Tuan Istana Jingyue bertindak seperti ini, semua keraguan di hatinya segera menghilang. Dengan kekuatan dan identitas Master Istana Jingyue, mampu memberikan hadiah besar di depan semua orang telah membuktikan bahwa yang terakhir benar-benar mengenali identitas peri medis kecil. Identitas reinkarnasi Dewa Racun memang agak mengerikan, tetapi jika Tuan Istana Jingyue memiliki niat jahat, saya khawatir dengan Xiao Yan saat ini dan beberapa orang, akan sulit untuk melarikan diri. Bagaimanapun, kekuatan Tuan Istana Jingyue jauh lebih tirani daripada Leng Yuechen, yang merupakan peringkat reinkarnasi kuasi 4 kali lipat. Faktanya, jiwa racun juga berjudi. Setelah dia memutuskan untuk mendukung dokter kecil itu, dia memikirkannya, apakah itu bisa dilakukan kembali ke Istana Jingyue dengan peri medis kecil. Jika peri medis kecil mendapat bantuan dari Istana Jingyue, penyatuan 3 istana sudah dekat. Tetapi jika penguasa Istana Jingyue serakah, apa yang menanti mereka adalah titik tanpa penebusan. Mereka hanya bertaruh dengan benar. Kemarilah, berikan perintah Tuan Istanaku. Mulai sekarang, Xiao Yixian, sebagai orang suci dari Istana Jingyue-ku, telah menjadi pengontrol kekuatan tertinggi. Istana Jingyue milik dan harus mematuhi perintah orang suci itu tanpa syarat. Mereka yang melanggar perintah akan dibunuh tanpa ampun. Tentu saja, untuk beberapa orang arogan yang secara terbuka memprovokasi dan tidak mematuhi orang suci, kami juga berhak untuk langsung membunuh mereka. Suara besar, dengan keagungan yang tak perlu dipertanyakan, perlahan-lahan masuk. Lari, pada saat ini, pupil Leng Yuechen sedikit menyusut, dan kemudian dia mengabaikan gadis beracun itu, dan tubuhnya dengan cepat melesat di belakangnya. Leng Yuechen, wakil kepala istana dari Istana Leng Yue, secara terbuka tidak mematuhi orang suci, dan bahkan mencoba membunuh orang suci itu dengan menggunakan racun asli. Harus membunuh. Melihat sosok yang melarikan diri dengan cepat, Master Istana Jingyue memiliki suara yang panjang, dan cairan putih susu menetes dari tubuhnya yang halus, dan kemudian dengan mudah memblokir semua retret Leng Yuechen. Aura pembunuh yang substantif perlahan terpancar dari wanita cantik di depannya, kekuatan semacam itu telah melampaui dunia ini. Bahkan Xiao Yan merasakan ledakan desahan ketika dia merasakan aura pembunuhan yang substantif ini. Tingkat kekuatan ini, di antara pembangkit tenaga listrik yang pernah saya lihat dalam hidup saya, pasti dapat digolongkan di antara 3 besar. Cermin bulan. Kamu terlalu banyak. Apa yang saya katakan adalah bahwa ini juga wakil kepala istana dari Istana Leng Yue, Anda adalah. Merasakan racun mengerikan yang memenuhi kabut putih tebal, Leng Yuechen meraung sambil melarikan diri dengan cepat. Perbedaan kekuatan antara keduanya seperti jurang, jika Jing Yue Gong diizinkan untuk mengambil inisiatif, sama sekali tidak ada peluang dia menang. Senior, biarkan aku datang. Setelah mengambil napas yang baik, peri medis kecil itu perlahan menggelengkan kepalanya, memutar tangan gioknya, dan energi hijau perlahan meluap. Tidak baik, pada saat ini, mata Leng Yuechen dipenuhi ketakutan, dan dia buru-buru berkata. Abadi medis kecil yang memiliki pil suci 10.000 racun bahkan lebih menakutkan daripada Tuan Istana Jingyue, dan penindasan dan ancaman bawaan sudah cukup untuk menghancurkan tubuh Leng Yuechen. Retakan, di penjara dalam kehampaan, itu mulai runtuh sedikit, dan tubuh Leng Yuechen benar-benar di penjara, tidak dapat bergerak, dan bahkan semua kekuatan di dalam tubuh ditekan. Kemarilah, turunkan dan awasi dengan ketat. Tuan Istana Jingyue berkata dengan dingin, dan gelombang fluktuasi yang sangat kuat terus-menerus dilepaskan. Gadis suci, semua orang berbicara perlahan, dan ada sentuhan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam suara mereka. Dengan segel reinkarnasi Dewa Racun dan warisan token Dewa Racun, kali ini, mengapa Istana Dewa Racun tidak makmur? Ayo pergi, masih banyak hal yang perlu diserahkan. Dua tamu terhormat, wanita beracun, terima kasih atas perjalanan ini. Suara samar terdengar, dan sekelompok orang bubar. Mereka tahu betul hal buruk apa yang akan terjadi ketika mereka masuk. Di sisi lain, Xiao Yixian dan yang lainnya dibawa ke kedalaman rumah Istana Jingyue oleh Tuan Istana Jingyue dan dikirim orang kuat untuk melindungi mereka secara rahasia.
10 hari telah datang dengan tenang. Selama periode ini, Xiao Yan dan Suner menghabiskan waktu yang tenang dan membosankan, tetapi Xiao Yixian terus melihat naga itu tetapi tidak sampai akhir. Jelas, banyak hal diserahkan oleh Tuan Istana Jingyue. Dong dong dong. Xiao Yan mengetuk pintu kamar tempat mereka berdua tinggal, dan kemudian Sun Er bangkit dan pergi untuk menyelidiki. Saudari Xiao Yixian, ketika saya membuka pintu, saya melihat tubuh halus seperti peri King Lian terungkap, dan di belakangnya ada seorang wanita tua yang tampak seperti sedang sekarat. Ekspresi wanita tua itu sedikit tertutup, dan dia tidak mengeluarkan suara, dia hanya mengikuti peri medis kecil itu diam-diam, seolah-olah dia secara khusus melindungi yang terakhir. Tuan Istana telah merawatku dengan baik beberapa hari terakhir ini, tetapi aku telah mengabaikanmu, maaf. Setelah beberapa saat, Xiao Yixian tersenyum dengan sadar pada Xiao Yan dan Suner, dan berkata dengan nada meminta maaf. Sein, mari kita mulai bisnis. Meskipun keduanya adalah temanmu, tetapi sekarang adalah waktu yang sulit, lebih baik kurangi kontak dengan orang luar. Pada saat percakapan mereka, suara wanita tua yang sekarat terdengar, dan ekspresinya sangat serius. Segel reinkarnasi dan pil suci 10.000 racun memiliki hubungan yang hebat, dan mereka terkait dengan pemilihan Dewa Racun sebulan kemudian, jadi sekarang. Xiao Yixian menggelengkan kepalanya, hal semacam ini cukup bermanfaat baginya, tetapi dia bertanya-tanya apakah Xiao Yan dan yang lainnya dapat memahaminya. Ngomong-ngomong, aku sudah memberitahu kepala istana, Xiao Yan, kamu bisa mengikuti senior beracun tua itu ke keterampilan bertarung berdebu di istana. Jika kamu bisa mendapatkannya, itu juga kesempatan. Setelah memikirkannya sebentar, dokter kecil itu berkata langsung, untuk dokter kecil hari ini, Tuan Istana Jingyue tidak sabar untuk memegang satu tangan di telapak tangannya, jadi apapun yang dia minta, dia akan melakukan semua yang dia bisa. Memilih hari lebih buruk daripada menabrak matahari, ayo lakukan sekarang. Ketika Xiao Yan mendengar ini, matanya segera dipenuhi dengan jejak api, seni abadi yang hebat, dan itu juga merupakan keterampilan bertarung atribut api di antara klan Xiao mereka, kekuatan dan nilainya unik baginya. Mendengarkan pembukaan Xiao Yan, senior beracun itu tidak ragu-ragu, ketika sosoknya bergerak, mereka berempat langsung meninggalkan rumah dan bergerak menuju istana yang jauh. Di mansion istana Jingyue, areanya sangat luas. Meskipun ada juga racun yang tak terhitung jumlahnya, tanaman beracun, binatang buas, tetapi di bawah kepemimpinan para senior beracun, setiap orang memiliki perjalanan yang mulus, dan sangat mudah untuk melewati banyak racun beracun dan tiba di tempat tujuan. Gulungan itu ada di aula batu ini. Jika kamu memiliki takdir, kamu bisa mendapatkannya. Jika tidak, jangan memaksakan apapun. Setelah senior beracun tua selesai berbicara, napasnya menyatu dan dia bersembunyi di samping peri medis kecil. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Xiao Yan sedikit mengangguk, dan tentu saja tidak sulit untuk merasakan bahwa kekuatan lelaki tua ini mungkin sama dengan Leng Yuechen. Kuil racun ini benar-benar tempat di mana harimau berjongkok, naga tersembunyi. Aula batu cukup megah, ada beberapa puncak berdiri di sekitarnya, dikelilingi oleh awan dan kabut, seperti negeri dongeng di bumi. Selain aula batu ini, ada banyak bangunan megah, yang jelas digunakan untuk mengumpulkan beberapa keterampilan bertarung yang berharga di istana Jingyue. Di sekitar aula batu, ada kabut beracun yang sangat dekat di sekitarnya. Ayo mulai, senior beracun tua mengangkat tangannya yang besar dan melambai, dan tiba-tiba kabut beracun biru kental melonjak, dengan lembut mengalir ke aula batu di depannya. Puff! Dengan suara, kekuatan racun yang menakutkan melonjak, dan pusaran aneh benar-benar dibangun di tengah pintu masuk utama aula batu. Hisap besar menarik Xiao Yan dan keduanya, dan bahkan Xiao Yan bisa dengan jelas mencium pusaran kuno dari pusaran. Terima kasih senior, ayo pergi. Sampai saat ini, Xiao Yan melihat ke aula batu di depannya, dan ada tatapan yang sangat berapi-api di matanya yang biasanya tenang, dia tidak bisa tidak menyeret Suner ke dalamnya. Senior, menurutmu mereka akan berhasil? Tidak sampai Xiao Yan dan keduanya menghilang untuk waktu yang lama, Xiao Yixian berbicara perlahan. Sein, ini bukan hal yang harus kamu pertimbangkan. Hal terpenting yang harus kamu pertimbangkan sekarang adalah bagaimana dengan cepat mengintegrasikan kekuatan dalam pil racun dan melindungi dirimu sendiri. Bagaimanapun, apa yang terjadi 10 hari yang lalu, saya khawatir ada banyak rumor.
Dengan temperamen dua penguasa istana lainnya, saya tidak akan melihat seorang jenius dengan tubuh beracun tumbuh. Suara samar terdengar, dan peri medis kecil pergi dengan senior beracun tua, dan kemudian pergi ke istana-istana Jingyue untuk menyadari budidaya pil racun dalam tubuh, tetapi pemilihan dewa racun mungkin hanya sebulan lagi. Selama periode ini, itu pasti akan menjadi dewa racun. Waktu istana yang paling bergejolak. Di permukaan, ombaknya tenang, tapi diam-diam, mungkin ada arus bawah yang bergejolak. Dadada, melangkah ke aula batu, suasana perubahan berdebu mengelilinginya, tanpa kekuatan kabut beracun, dan beberapa hanya gelombang kuno yang mengalir turun dari tahun-tahun yang panjang. Saudara Xiaoyan, lahar, gunung berapi. Di wajah Suner, butiran keringat muncul, tetapi pikirannya penuh dengan keraguan. Tampaknya di dunia ini, tidak ada kekuatan lain, beberapa hanya kekuatan api murni. Apa yang muncul di depannya adalah area vulkanik berukuran ribuan meter. Pijaran api merah menyala terus meluap, dan di kawahnya, ada gulungan merah yang berdiri dengan tenang. Tidak peduli berapa tahun dan apinya, gulungan ini tetap tidak tersentuh dan misterius. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.